Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, wabil khusus Pak Engkos dan Bu Engkos serta Mas Galih dan Mbak Nita yang berbahagia. Oh, Pak Gambuh ya, Pak Bisan ya. Oh, sama Ibu juga ya. Alhamdulillah yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya Pak Engkos ini memenuhi undangan beliau dalam rangka pengajian rutin bulanan keluarga Sakinah RT 03, tetapi sekaligus juga dalam rangka mendoakan Mbak Nita yang sekarang ini sedang hamil 7 bulan. Kalau dalam tradisi Jawa yang disebut dengan mitoni, mendoakan orang yang hamil pada bulan yang ke-7. Kalau tidak salah ingat, pada waktu memasuki bulan yang keempat kita juga diundang di sini pengajian juga, berdoa juga. Sekarang berdoa lagi dengan harapan tentu saja sebagaimana yang tadi sudah kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang dikandung Mbak Nita, jaban bayinya itu sehat walafiat, dan nanti pada saatnya melahirkan itu lancar, tidak ada dengan suatu apapun, selamat, dan bayi yang dilahirkan juga dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani. Dan selanjutnya jaban bayi itu tumbuh berkembang secara wajar dan pada saatnya nanti mudah-mudahan menjadi anak yang saleh atau salihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya tuh ya kadang-kadang susah ya. Kalau mau ngaji seperti ini, mau ngaji apa gitu, saben ngaji yo bolak-balik ya Pak Solihan gitu ya. Kematian di mana-mana ganti-ganti ya. Itu kadang-kadang ya apa yang mau disampaikan. Nah, untuk malam ini tadi saya membuka kitab Nasaihul Ibad yang juga sering saya gunakan sebagai sumber kajian itu, yang terkait dengan persoalan orang soleh itu. Tadi kita akan mendoakan supaya kita ini, anak kita ini menjadi orang yang soleh atau solihah. Dan setiap orang kepingin itu. Nah, biasanya orang apa yang perlu diusahakan untuk menjadi orang yang soleh itu. Nah, biasanya itu juga dalam bentuk yang positif. Maksudnya begini, positif itu dalam bentuk melakukan upaya-upaya tertentu yang baik-baik. Nah, rupa-rupanya untuk menjadi orang yang soleh itu ada pendekatan yang pendekatannya negatif. Menghindari yang tidak baiknya. Kalau misalnya yang soleh itu kan orang yang soleh itu orang yang mestinya rajin ngaji, rajin sholat, rajin apa. Nah, ini orang yang soleh berarti tidak begini, tidak begini, tidak begini. Jadi yang akan saya bicarakan ini yang pendekatan yang negatif.
Dan ini sumbernya tidak Al-Quran, tidak hadis, tetapi qaul dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kita semua tahu sahabat Ali itu adalah khalifah yang keempat ya, dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar, Umar, lalu Utsman, kemudian Ali. Nah, sahabat Ali ini ngendika begini. Laula khamsu khisalin lasaran nas kulluhum salihin. Kalau sekiranya tidak ada hal yang 5 ini, maka semua manusia akan menjadi orang-orang yang soleh semuanya. Nah, yang menyebabkan orang kok jadi tidak soleh itu ya 5 hal itu. Oleh karena itu ya pesannya berarti hindari yang 5 itu supaya menjadi orang yang soleh. Kalau kepengen anak kita menjadi anak yang soleh ya didik anak kita itu dengan menghindari 5 hal yang menjadikan orang tidak soleh itu. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah al-qanaah bil jahli. Qanaah tahu Ibu ya? Apa itu qanaah? Qanaah itu nerimo. Nerimo ing pandu. Ya, itu qanaah. Jadi sebenarnya bagus, qanaah itu bagus. Nerimo ing pandum itu bagus. Nah, tapi ini bukan nerimo ing pandum dalam hal persoalan rezeki, persoalan dunia, tapi al-qanaah bil jahli. Trimo bodoh, trimo longa-longo, ya. Trimo ngah-ngoh, ya. Orang ngerti apa-apa. Nah itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang bodoh kok seneng, bodoh kok puas, bodoh kok bangga. Jangan sampai. Artinya apa ya? Orang itu memang dituntut ya, kalau ingin jadi yang soleh itu ya harus berilmu. Dan terkait dengan persoalan ilmu ini, saya kira kita sudah ya berkali-kali mendapatkan pengajian ya, yang menunjukkan banyaknya perintah untuk menuntut ilmu dan banyaknya celaan orang yang tidak mau menuntut ilmu itu. Tidak mungkin orang itu bisa mendapatkan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan dunia, lebih-lebih kebahagiaan akhirat, tanpa didasari oleh ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi juga. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, tidak ada jalan lain bagi dia kecuali dia harus berilmu, menguasai ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu dunia. Wa man aradal akhirata, dan barang siapa ingin bahagia akhiratnya, baginya juga tidak ada jalan lain kecuali harus punya ilmu. Kalau ingin bahagia dua-duanya, dunia akhirat, juga harus dengan ilmu. Ya. Ilmu itu kan secara sederhana bisa dikelompokkan menjadi 2. Ya. Ilmu tentang penghidupan dan ilmu tentang kehidupan. Ilmu tentang penghidupan itu ya ilmu-ilmu yang harus kita pelajari yang sekiranya bisa menjadikan penghidupan kita di dunia ini baik. Penghidupan itu apa? Penghidupan itu ya agar supaya
kebutuhan-kebutuhan hidup kita terpenuhi, itu penghidupan. Nah yang satunya lagi ilmu tentang kehidupan, agar hidup kita menjadi baik, bahagia. Yaitu ilmu-ilmu yang mengajarkan kita bagaimana hidup yang baik itu. Nah, dengan agama itu hidup menjadi baik. Gitu. Ya, kita sering menyebut ilmu umum dan ilmu agama itu. Ya dua-duanya harus dipelajari dengan baik. Ya, tidak bisa orang hanya menguasai ilmu penghidupan saja tanpa ilmu kehidupan, atau sebaiknya tidak bisa orang hanya mengandalkan ilmu kehidupan tidak pernah berbicara tentang penghidupan. Ya, dua-duanya dikejar. Dan hanya dengan ilmu itulah sekali lagi orang akan bisa hidup bahagia, ya, hidup baik, hidup berkecukupan. Dan hanya dengan ilmu itulah yang akan bisa merubah nasib seseorang. Ya nuwun sewu, awake dhewe ini kan rata-rata kon bisa lah. Ora usah awak kita lah, aku dhewe lah. Rasanya nyebut wong liya. Nah, coba kira-kira Pak Solehan tuh nak misalnya orang kuliah tekan Yogyo, ya kira-kira ya apa? Ning desa ya ngarit. Nah orang ngarit ya nak ning nggonku ki biasane ya ning tambak mosong, ning sawah macul, daud. Miang ring laut. Tapi alhamdulillah dengan pendidikan ya bisa berubah daripada umumnya orang-orang di desa. Nuwun sewu, kemarin ada enggak yang membaca koran Jawa Pos beberapa hari yang lalu? Hari apa itu ya? Hari Minggu, Jawa Pos hari Minggu. Ada yang baca? Oh enggak ada. Ada tulisan tentang Pak Musa, 1 halaman penuh profilnya Pak Musa itu di koran Jawa Pos Radar Semarang itu. Ya. Nggak ada yang baca ya. Nah itu ya diceritakan di situ Pak Musa kecilnya itu ya, sampai malah di situ rodoan ya, biasa tuh wartawan tuh sok begitu ya mendramatisir. 6 tahun beralas rumput dan berkalang langit katanya. Judulnya begitu, di antara ada 3 tulisan di situ. Nah, di antaranya seperti itu. 6 tahun beralas rumput beratap langit. Karena ditambah itu. Ya, jadi ditambah itu kan ya kalau tidurnya di atas rumput, atasnya langsung langit memang. Sebenarnya ini kita mbak mosong itu. Apalagi di situ ya karena kakaknya sedang kuliah di Jogja. Ya, dua-duanya jadi dia jadi korban katanya ya. Gitu. Ya, sama sebenarnya kecil juga begitu. Adik saya yang satunya lagi yang Dokter Hudi itu juga sama, ketambak juga, semuanya begitu. Nah alhamdulillah, jadi dengan ilmu itu lalu Allah memberikan jalan bisa mengubah nasib. Nah anam ini jajal, nah, misalnya orang di masjid, ning kene itu, ning desa kira-kira apa duwe ngarit nam ya? Ngarit. Nah sekarang ini alhamdulillah anam sudah selesai kejar paket C. Ini sudah daftar kuliah di UIN Wali Songo Semarang. Ya, kita doakan semoga diterima dan nanti jadi mahasiswa sukses. Amin ya robbal alamin. Ya. Hanya dengan ilmu, ya nasib itu bisa diubah. Ya. Nah tentu saja memang ya yang menjadi prioritas ya ilmu itu banyak. Ya. Sementara usia kita itu pendek sehingga harus ada yang jadi prioritas. Ya. Makanya seringkali ya mau jadi apa saja, kamu menguasai ilmu apa saja, tetapi ilmu agama, ilmu yang akan menjadikan saudara hidup dengan baik, tidak hanya penghidupanmu yang baik, tapi hidupmu baik,
dan nanti di akhirat juga baik. Nah itu yang mestinya diprioritaskan. Jangan sampai terima bodoh, ngerti ilmu tadi itu dicela orang yang terima bodoh tadi, terima tidak ngerti apa-apa. Nah, Mas Galih dan Mbak Nita, ya, nanti saudara akan punya anak. Yang pertama ini, didik anak dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan menjadi anak yang dididik dengan sebaik-baiknya, punya ilmu, terutama ilmu agama, itu yang akan menjadikan anak menjadi anak yang soleh tadi. Kepengen dia anak soleh tapi tidak dididik, lebih-lebih tidak dididik dengan ilmu agama lah. Ya hanya kepinginan saja itu. Ya. Kalau ingin ya diwujudkan dalam bentuk pendidik yang sungguh-sungguh agar supaya anak-anak kita itu menjadi anak yang baik. Nah kita doakan Mbak Nita nanti bisa mendidik anaknya dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadikan orang itu tidak bisa menjadi orang yang soleh itu karena al-hirsu di dunia, terlalu rakus dengan dunia. Ini saya kira sudah berkali-kali saya singgung ya dalam pengajian-pengajian. Agama kita, agama Islam itu tidak melarang orang memiliki dunia dan mengejar dunia. Boleh dan dianjurkan bahkan. Nah kalau orang itu tidak bisa punya harta, tidak punya dunia itu bagaimana wong? Islam itu mengajarkan orang membayar zakat. Loh, kalau tidak kaya apa bisa bayar zakat? Tidak bisa. Islam itu memerintahkan umatnya untuk pergi haji. Apa mungkin kalau tidak punya dunia bisa pergi haji? Tidak mungkin. Jadi mengejar dunia itu boleh, bahkan dianjurkan, tapi dengan cara yang wajar. Jangan rakus. Sebab konotasi rakus itu tidak wajar biasanya. Rakus itu kemudian implikasinya lalu seringkali ya nabrak-nabrak hal yang seharusnya tidak ditabrak. Nah, jadi yang tidak boleh itu rakusnya itu. Bukan dunianya. Wong dunia itu berkali-kali disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ya ladangnya akhirat. Tidak mungkin kalau orang itu kemudian tidak memegangi dunia untuk bisa ke akhirat. Harus lewat dunia. Tetapi sekali lagi yang dilarang itu adalah mengejar dunia dengan rakus. Dengan rakus itu lalu kemudian sampai jungkir balik, ya, yang harusnya tidak boleh diterjang. Nah itu yang sekali lagi disebut dengan rakus terhadap dunia. Nah kalau ingin menjadi orang yang soleh, ya dididik anak kita ini supaya tidak rakus dengan dunia itu. Ya silahkan caranya bagaimana, ya. Tapi biasanya mendidik anak itu ya yang paling mudah itu tidak dengan kata-kata, tidak dengan bicara, tapi biasanya lebih mudah kalau kita memberikan contoh-contoh di dalam kehidupan kita itu. Bagaimana mensikapi dunia itu, ya, bagaimana kita mengejar dunia itu. Yang tentu saja sekali lagi mudah-mudahan kita ini bisa memberikan contoh yang terbaik bagi anak-anak kita di dalam hubungannya dengan persoalan dunia itu, ya yang wajar saja, ya tidak perlu rakus tadi itu. Sehingga dengan kewajaran itu ya tadi itu ya kita mudah-mudahan bisa lurus di dalam track yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, singkat-singkat saja ya.
Ada 5 ya. Jadi sudah berapa? 2. Yang pertama tadi apa? Qanaah bil jahl. Terima bodoh. Itu tidak baik. Lalu yang kedua, al-khirsu bid dunia. Rakus terhadap dunia. Nah yang ketiga, ini asyuhu bil fadli. Jadi kalau tadi rakus terhadap dunia, ini ya pasangannya kira-kira. Ya, gandengan nih. Medit, kikir di dalam hal yang terkait dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Maksudnya begini, yang dipunyai. Mestinya orang tuh kalau punya lebih kan dituntut untuk lomo, untuk mudah berbagi. Tapi ini sebaliknya. Sudah diberi kelapangan, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kikir, medit, sehingga apa yang dipunyai itu terus hanya apa istilahnya? Digenggam dewe, ya. Digenggam dewe. Bahkan oleh genggam ini karena saking kuatnya sampai diibaratkan ibarat genggam air saja itu enggak ketes. Apa ya pol-polan toh ya. Lah nek genggam iki ora ucul ya wajar to wong sisine to. Lah iki banyu digenggam ora ketes. Lho iki kan saking rapete yo oleh genggam. Nah, orang seperti itu ya orang tidak baik, orang tidak soleh gitu. Orang yang soleh itu orang yang mudah berbagi, sharing terhadap apa yang dipunyai, terutama kalau kepunyaannya itu lebih. Wong tidak lebih saja kalau bisa kita berbagi kok. Orang itu untuk berbagi itu tidak harus berlebih sebenarnya. Nah ini saya kebangetan nih, loh berlebih saja kok masih kikir. Kalau orang tidak punya kikir aja masih lumayan, mau nyatanya tidak punya, masih wajar. Tapi kalau sudah berlebih kok masih kikir, lah itu pancen ya dasar. Jadi orang tuh tidak memberi itu bukan karena kikir ya, nuwun sewu bapak-bapak dan ibu-ibu. Orang tidak memberi itu bukan karena, tidak selalu maksud saya, tidak selalu karena kikir. Bisa jadi sebenarnya orang itu lomo. Tapi karena lu dia pernah wong nyatane gawe dhewe cukup masa kon bagi. Lah saya kebangetan itu kalau kita punya lebih kok sampai berbagi ya saya tidak mau atau tidak pernah. Nah ini naudzubillah min dzalik. Kita kemarin baru saja melakukan acara halal bihalal, dan biasanya kalau halal bihalal itu ayat yang dibaca pasti ayat Ali Imran ayat 133 itu. Di situ disebutkan dengan jelas kok. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit loh. Wong sempit aja diperintahkan untuk tetap berbagi loh. Ya. Apa meneh sing lapang. Dan justru insya Allah kalau kita itu mau berbagi, sesempit apapun kita itu, Allah insya Allah akan tetap melapangkan. Jadi sekali lagi, jangan kemudian kita itu berbagi kalau kita nunggu sudah lapang, enggak. Makanya kita mengajari anak-anak yatim kita itu, panti asuhan itu, meskipun dia sendiri butuh dibantu, tapi kalau dia punya rezeki dari hasil sangu saben hari itu, nah itu dicelengi ya sebagian bisa diinfakkan. Orang itu jangan menganggap diri kita sendiri ini selalu kurang, di bawah kita masih ada yang kurang lagi. Kita harus pandangnya seperti itu. Bisa jadi kita mungkin masih sok diberi orang. Orang yang memberi kita juga mungkin diberi orang lagi. Diberi lagi. Sampai nanti Allah itu yang maha memberi yang tidak pernah diberi oleh siapapun. Tapi kita ini, di bawah kita juga masih ada orang yang masih butuh diberi. Gitu.
yang lebih kurang daripada kita. Nah, di situ persoalannya. Ya. Nah, ya masa aku ini masa isekonnya uang lo, aku diri jadi masih butuh kok. Lalu kemudian dengan begitu tidak pernah memberi orang, jangan. Ya. Jadi memberi itu sekali lagi tidak harus kaya. Sekali lagi tidak harus kaya. Dan memberi itu dalam Islam itu bentuknya banyak. Tidak hanya kok memberi dalam pengertian zakat, infak, sedekah, enggak. Termasuk hadiah. Ya. Kita tuh kan sering berbagi hadiah. Bepergian dari mana? Rakyat mangga 1 biji sekalipun loh. Tetangga kita ya kasih. Itu namanya hadiah itu. Bukan kok lalu sedekah, bukan hadiah. Kalau hadiah itu tidak harus kepada orang yang lebih miskin, kepada orang yang lebih kaya aja boleh. Ya. Nah, kita berbagi. Nah itu. Ya. Jadi sekali lagi untuk berbagi tidak harus kaya. Dulu pernah saya sampaikan tuh ya, di iklan menjelang maghrib. Kalau Ramadan itu dulu ada menarik itu. Orang tua simbah-simbah yang jaga rel itu ya. Itu kan kalau sore dia sedia ceret itu ya. Tapi itu luar biasa karena ternyata di rel itu seringkali orang banyak yang terjebak rel sehingga pada saatnya buka nggak bisa minum karena mungkin tidak sedia minum di mobilnya sehingga meskipun hanya sedia air ceret manfaatnya luar biasa. Loh, jangan kemudian dipahit loh hanya baju putih ceret atau tidak. Tidak begitu. Pokoknya berbagi itu dengan apa saja yang kita bisa, insya Allah Allah menilai sebagai sebuah amal kebajikan. Ya. Nah itu ditumbuhkan kalau bisa sikap seperti itu kepada anak-anak kita sejak masih kecil untuk mudah berbagi itu. Ya makanya kalau ada pengemis, ada apa itu ya kasih saja kalau memang dia butuh. Ya. Jangan kemudian kita malah mencari-cari argumentasi yang kemudian menjadikan kita tidak memberi. Ya. Alasannya macam-macam. Ojo dikai udah marahi keset, ojo dile. Dia itu insya Allah kalau seandainya ada pekerjaan lain mungkin ya. Kalau orang minta itu dikasih aja. Meskipun orang punya pandangan yang macam-macam, kalau saya dalam hal memberi mengikuti Nabi. Nabi itu mengatakan kalau ada orang minta beri. Meskipun dia menunggang kuda sekalipun. Loh Bapak dan Ibu-ibu, kalau Nabi itu dulu sampai mengatakan orang naik kuda saja suruh memberi itu. Kalau dia minta loh ya. Loh, naik kuda itu kalau sekarang tuh ya naik mobil loh. Itu aja kalau minta suruh beri loh. Loh kenapa begitu loh? Bisa jadi toh orang yang naik mobil itu mungkin pas habis kecopetan sementara dia butuh beli bensin. Loh bisa jadi toh. Apa itu mustahil? Intinya pokoknya kalau ada orang minta beri. Tapi kalau tidak bisa memberi, tolaklah dengan cara yang halus, yang baik. Jangan sampai orang ngei malah nyeneni sisan. Nah kita tuh kan yang sering kan begitu. Orang ngei malah nyeneni sisan. Kowe njolak njaluk wae. Rumah satu duit itu pabrik duit tapi sereni sisan. Jadi kalau tidak memberi, tolak dengan cara yang baik. Tapi kalau bisa beri, tidak ada jeleknya orang memberi. Saya pernah mendengar kata-kata hikmah yang di radio itu ya. Kan ada itu para para motivator itu kan bagus kan memberikan nasihat-nasihat itu ya. Ada seorang teman sedang ikut mobilnya teman di Jakarta, ketika sampai di
perapatan, ada orang memberi. Ketika memberi dilarang, jangan memberi. Kenapa? Nanti bikin dia tambah malas. Besok lagi mau memberi, jangan memberi. Oh, jangan, alasannya macam-macam. Ya. Nah, suatu ketika lalu si ini tetap memberi. Loh, kenapa kamu memberi? Iya. Apa? Itu kan tidak mendidik. Siapa tahu tidak mendidik. Ini mendidik. Katanya. Mendidik bagaimana? Ya mendidik kamu supaya kamu tidak kikir. Katanya. Nah, persoalannya sama saja dia mengatakan jangan dia juga tidak berbuat apa-apa. Kecuali kalau dia kemudian berbuat apa, mengentaskan dia lalu membantu dia apa begitu ya, karuane. Kalau hanya bilang jangan pun apa. Tapi ini memang menjadi hal yang diperdebatkan. Tapi saya secara pribadi berkeyakinan memberi itu tetap banyak. Kalau bagi saya tidak ada jeleknya orang memberi. Dan Nabi mencontohkan tidak ada orang yang pergi kepada Nabi butuh sesuatu lalu orang itu pulang dengan tangan kosong, itu tidak pernah. Apalagi dengan cara baik-baik. Pernah suatu hari di tengah-tengah para sahabat, orang itu meminta kepada Nabi itu dengan cara kasar, kepengen sorbannya Nabi tapi ditarik. Sahabat sampai marah. Apa Nabi marah? Apa Nabi kemudian menarik kembali sorbannya? Tidak, diberikan. Loh. Betapa sifat memberinya Nabi. Jadi sekali lagi jangan sampai terlalu pikir itu. Pikir itu sekali lagi bukan tanda orang yang soleh. Ya. Orang yang soleh itu adalah orang yang suka memberi, suka berbagi. Dan saling berbagi itu indah dalam kehidupan dan membahagiakan. Ya. Yang keberapa itu? Yang ketiga ya. Apa? Asyuhu bil fadli. Ya. Pikir dalam hal tadi kelebihan yang dipunyai tidak mau berbagi. Yang keempat, arya fil amal. Pamer kalau beramal. Ini juga tanda orang yang tidak soleh. Orang yang soleh kalau dia beramal ikhlas lillahi ta'ala. Amalnya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk dipamer-pamerkan. Nah ini beramal tapi riya. Nah ini tanda orang yang tidak soleh. Nah, oleh karena itu ya harus sama ya, dididik anak kita itu agar supaya di dalam beramal itu ya ikhlas lillahi ta'ala, tidak karena ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Nah tanda orang yang beramal riya dan tidak itu ya konsistensi amaliyahnya itu. Kalau dia beramal lalu kok amalnya konsisten, baik itu dipuji atau tidak dipuji seorang, itu insya Allah amaliyahnya sudah amaliyah yang ikhlas. Orang yang amaliyahnya tidak ikhlas atau riya atau pamer, itu biasanya amalnya sifatnya tidak konsisten, tidak istiqomah. Dia akan beramal kalau ada pujian. Tapi kalau tidak ada yang muji, selesai. Makanya misalnya terkait dengan sholat gitu ya. Nabi menyatakan begini, kalau ada orang kok sholat
ke masjid setiap hari, pagi, siang, malam. Nabi mengatakan, persaksikan bahwa dia seorang yang mukmin sungguh-sungguh. Ya karena apa? Karena itu sudah menunjukkan konsistensinya, dan tidak mungkinlah orang kok riak kok saben hari begitu, tidak mungkin. Insya Allah itu tanda keikhlasan seseorang. Orang itu kalau riak biasanya sedekah banyak, tapi begitu nggak ada yang muji, besok lagi sudah tidak sedekah. Orang datang ke pengajian, lho kok ora ono sing memuji, sesuk meneh wis ora mangkat. Kira-kira begitu. Tapi kalau konsisten, ya insya Allah itu tanda zahirnya loh ya, tanda zahir itu tanda lahirnya. Kalau tanda yang sesungguhnya ya hanya Allah sendiri yang tahu dengan yang bersangkutan. Tapi tanda zahiriahnya diantaranya seperti itu. Termasuk orang amalnya itu diterima atau tidak, itu ya gampang. Tanda zahirnya itu kalau dia itu senang dengan amal itu dan kemudian konsisten, insya Allah amalnya diterima. Tapi kalau misalnya habis beramal kok lalu kemudian menyesal lalu besok lagi tidak beramal, ya sama kan, tidak diterima kamu. Tapi kalau dia beramal bahagia, ya datang pengajian begini bahagia sekali. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa datang ke pengajian, ketemu dengan saudara-saudara. Alhamdulillah dengan pengajian itu ya yang didatangi ya bahagia, membahagiakan orang tuh ya, memenuhi undangan itu, bisa berbagi doa. Itu soto sisan. Oh sop ya sop, maaf sop. Itu sop sisan. Buahnya aja masya Allah ada, jeruk ada, semangka ada, jambu, kuenya ada, masya Allah ya. Dong ini anak nih masjid rana loh naminan. Kadang-kadang masih ada berkatnya lagi, tapi kadang-kadang ya tidak tahu saya. Tidak tahu kalau tidak ya ini bukan berarti ya yang bisa. Lo coba itu kok orang senang ini ya gitu loh. Hah? Kadang-kadang saya bilang gitu ya. Berarti kadang-kadang tidak ada. Ya tidak masalah loh, namanya kadang-kadang ya. Loh, enggak usah di sini. Ini itu hanya saya cerita kok ya toh. Soalnya saya cerita kok ya. Ya. Mau kadang-kadang aja kok ya. Jadi alhamdulillah kan. Jadi kalau kok seperti itu senang, ya insya Allah itu tandanya amalnya diterima. Tapi misalnya, waduh pengajian kok suwi banget yo, nggak ada udan barang wis arep ono sinetron apa lah udah wis wah mau mbok enake mau ning omah turu apa ning anu malah enak mau wis ya, seperti tandanya itu amalnya tidak diterima. Makanya harus hati-hati itu menjaga perasaan dan motivasi. Ya, jadi ya mudah-mudahan lah amal kita itu bisa kita manage sehingga amal kita itu betul-betul lillahi ta'ala. Nah itu anak juga dilatih itu sejak kecil itu. Bagaimana untuk beramal yang ikhlas itu. Dididik itu. Ya dengan cara tadi itu. Ya, agar supaya dia menikmati apa yang dikerjakan. Ya. Dibangun motivasinya yang benar. Ya. Itu insya Allah nanti anak bisa terdidik juga. Setiap beramal itu insya Allah ikhlas lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala pahala didapat dan yang lain-lain kena juga. Tapi kalau tidak lillahi ta'ala ya, yang lain-lain belum tentu dapat, yang pahalanya pasti tidak dapatnya. Daripada begitu kan ya enak, mudah-mudahan kedua-duanya dapat. Nah yang terakhir al-ijabu bir-ra'yi. Apa?
ajib itu kagum, heran ya, dengan pendapatnya sendiri. Ya. Nah ini juga tanda orang yang tidak saleh. Nah orang yang saleh itu ya orang yang terkait dengan persoalan pendapat itu tinggal konteksnya. Ketika dihadapkan dengan ajaran-ajaran Allah, kita harus mendudukkan rasio kita, pandangan kita itu ya di bawah apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau menerima kebenaran. Jangan kemudian merasa benar sendiri. Jadi orang yang kagum dengan pikirannya itu ya biasanya orang yang tidak mau menerima kebenaran dari manapun, termasuk dari Allah sekalipun. Ya. Ini jangan sampai. Saya kira kita di dalam sholat itu sudah diajari dengan simbol yang sangat luar biasa ketika kita sujud itu. Ketika kita sujud itu kan yang namanya kepala kita sungkurkan di lantai, betul? Ya. Lalu pantat kita itu kita angkat tinggi, lebih tinggi dari kepala kita. Padahal selama ini kita selalu pandangan bahwa yang namanya kepala itu simbol kemuliaan kita dan ini itu simbol kehinaan kita. Begitu. Tapi ketika kita sholat, kita melakukan sujud seperti itu. Nah itu sesungguhnya merupakan simbol ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya bagaimana kita itu mau menerima apapun yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendengar Al-Qur'an dia selalu mengatakan shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lalu sikap kita sami'na wa ata'na. Jangan kok kemudian terhadap wahyu, terhadap Al-Quran kita tidak peduli, lalu mengingkari karena kita merasa pinter dan merasa benar dengan pandangan-pandangan kita. Nah, termasuk juga konteksnya dalam hal sesama kita manusia. Orang lain juga punya pemikiran, punya pendapat. Ya. Dalam kehidupan bermasyarakat, ya kita harus saling menghargai. Kalau kita punya pikiran yang bagus, diajukan, barangkali itu memang bermanfaat bagi kehidupan kita bertetangga, bermasyarakat, ya, bernegara, berkantor di kantor. Ya. Tapi kalau ada pendapat orang lain, ya kita persilahkan dan kita dukung kalau memang itu lebih bagus dari pandangan kita. Jangan kemudian kita merasa benar sendiri kalau bukan pendapat kita yang diterima, lalu kita merasa tidak terima juga begitu. Lalu kemudian kita tidak mau mendukung misalnya terhadap keputusan yang sudah diambil bersama. Nah ini hal yang tidak benar itu. Bukan orang salah gitu. Ya. Nah ini pun juga harus dididikkan kepada anak. Sejak masih kecil dibangun bagaimana anak itu juga harus bisa menghargai pandangan-pandangan orang lain, termasuk tadi ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah dengan begitu ya, dengan menghindari yang berapa tadi? 5, berarti kita mudah-mudahan bisa menjadi orang yang saleh. Anak kita kalau kita didik dengan menghindari yang 5 itu juga insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Kita ulangi lagi, yang pertama apa? Al-qanaah bil jahli. Terima bodoh itu tidak boleh, ya. Lalu yang kedua apa? Al-khirsu bid dunya, rakus dengan dunia, itu juga tidak baik. Yang ketiga apa? Asyuhu bil fadli. Kikir terhadap kelebihan-kelebihan yang kita punya, itu juga tidak baik. Yang keempat, ar-riya bil amal, riya di dalam beramal. Dan yang terakhir, al-i'jab bir ra'yi, kagum terhadap pikirannya sendiri.
mudah-mudahan kita terhindar dari musibah. Saya tidak berusaha untuk memanjang-panjangkan, hanya mengikuti irama hujan. Sekarang ini sudah mulai reda. Yang masih mau di sini, ini nampaknya buahnya masih banyak, ya kuenya juga masih banyak. Silahkan sambil dinikmati. Tapi kalau yang mau pulang juga hujan sudah reda, juga dipersilahkan Pak Bos ya, dipersilahkan. Ya. Sekali lagi terima kasih ya atas perhatiannya. Ya, semoga doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi Mas Galih dan Mbak Nita yang menunggu kelahiran putranya, dan nanti mudah-mudahan bisa mendidik putranya dengan pendidikan yang sebaik-baiknya agar bisa menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.